Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di hari Rabu 22 Mei tahun 2024. Pada hari ini kegiatan kita ini adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar dalam pelaksanaan observasi praktik kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Jadi ini nanti kita bersama-sama nanti akan bagaimana caranya mengoptimalisasikan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena panjenengan semua hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini, tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, karena di kegiatan observasi praktek kinerja kepala sekolah pada perencanaan di pengelolaan kinerja, saya sebagai kepala sekolah kemarin memilih aktivitas kegiatan komunitas belajar. Mengapa saya memilih indikator ini Bapak Ibu? Karena saya mengharapkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini nantinya dapat memberikan peningkatan atau pemahaman yang lebih luas lagi tentang manfaat adanya komunitas belajar di sekolah kita. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, Kemdikbudristek ini memberikan 6 dukungan, bentuk 6 dukungan kepada komunitas belajar yang ada di Indonesia di pendidikan kita ini dalam bentuk yang pertama ada di PMN. Jadi komunitas ini nanti didukung di platform Merdeka Mengajar. Dan yang kedua, pada seri webinar-webinar yang diadakan di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, pada pusat layanan bantuan atau helpdesk yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Dan yang ketiga, narasumbernya nanti di berbagai praktek baik, entah itu daring ataupun luring, itu sudah disediakan juga. Ini narasumbernya juga sudah teruji di Kemdikbudristek. Yang terakhir adalah mitra pembangunan. Nah, di sini mitra pembangunan ini tentunya mitra-mitra yang nanti bisa untuk mengoptimalisasi atau meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi adanya komunitas belajar ini dukungan Kemdikbudristek itu ada 6 dukungan. Nah, sekarang di panduan komunitas belajar ini tahun 2021 sampai tahun 2022 namanya belum komunitas belajar. Perlu Bapak Ibu ketahui, namanya apa? Namanya adalah komunitas praktisi. Ini hasil modifikasi dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Jadi di tahun ini pada saat saya pendidikan di angkatan ketiga, namanya bukan kombel atau komunitas belajar, tapi namanya adalah komunitas praktisi. Seiring berjalannya waktu di tahun 2022 sampai 2023, karena sudah ada panduan komunitas praktisi, ini awal terbentuknya atau awal pengalihan dari komunitas praktisi ke komunitas belajar. Apakah sama? Sama. Fungsinya pun sama, tujuannya sama. Hanya saja perpindahan dari praktisi ke belajar. Kalau praktisi kan nanti seolah-olah hanya orang-orang tertentu saja atau praktisi di bidang pendidikan, kan tidak secara umum. Nah, oleh sebab itu di tahun ini, tahun 2022-2023 ini beralihlah menjadi komunitas belajar. Dan yang terakhir di tahun 2023-2024 komunitasnya sudah resmi menjadi komunitas belajar. Dan Kemdikbudristek ini sudah merilis panduan atau
sudah boleh untuk mendirikan atau membentuk komunitas belajar. Oke, secara umum panduannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang ada buku panduannya. Nanti jangan akan saya share panduan ini, bisa saya share nanti di grup WA. Jadi panduannya sudah ada, ini sudah rilis ya. Secara umum panduan ini meliputi apa sih sebenarnya komunitas belajar itu, nanti kita mulai bersama. Meskipun kita sudah beberapa waktu lalu memang kita sudah membentuk komunitas belajar. Bapak Ibu juga masih ingat ya komunitas belajar kita apa Bapak Ibu? Iya, komunitas belajar SDN 4 Karangsari atau Patsari. Ini bannernya sudah ada di sini. Baik. Nanti yang kedua, di buku panduan ini ada siklusnya. Bagaimana sih siklus dari komunitas belajar itu? Dan yang ketiga, optimalisasi bagaimana meningkatkan komunitas belajar itu supaya memang benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh stakeholder yang ada di sekolah. Yang keempat, peran stakeholder untuk meningkatkan komunitas belajar. Dan yang terakhir adalah self-assessment, evaluasi diri dari satuan pendidikan yang sudah menyelenggarakan komunitas belajar. Jadi seperti ini cara-caranya sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, kalau tadi dari komunitas praktisi beralih ke komunitas belajar, ini sudah resmi diluncurkan oleh Surat Edaran Dirjen. Ini nomornya sekian 428-B-HK-04.01 tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Jadi sudah resmi Bapak Ibu bahwa bukan lagi komunitas praktisi, akan tetapi komunitas belajar. Oke. Kita lanjut, kita cek pemahaman sekarang. Saya ingin tahu, kita kan sudah beberapa kali melaksanakan komunitas belajar ya, atau kombel ya, bahkan sampai dihadiri oleh beberapa Bapak Ibu guru dari luar sekolah kita ya. Jadi saya ingin tahu pemahaman Bapak Ibu tentang komunitas belajar. Oke. Pertanyaan pertama dari saya Bapak Ibu. Definisi komunitas belajar menurut Bapak Ibu. Monggo. Ada yang mau bersuara? Silakan. Yuk. Monggo, silakan. Boleh. Salah enggak apa-apa. Kan sudah pernah melaksanakan ya? Iya. Berarti bisa. Monggo, Bu Lulis. Boleh maju Bu Lulis. Silakan Bu Lulis. Bu Lulis, ini definisi dari komunitas belajar menurut Bu Lulis. Menurut saya, menjawab dari pertanyaan apa definisi komunitas belajar yang Bapak Ibu ketahui. Menurut saya, definisi dari komunitas belajar yaitu komunitas belajar disingkatkan kombel Bu. Kombel itu menurut saya itu wadah di mana di situ tempat bertukarnya pikiran dan ilmu. Jadi ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat, yang kita miliki, kita bisa kembangkan dan kita bisa salurkan kepada rekan sejawat kita. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan sekolah-sekolah lain dalam komunitas belajar yang menghadiri dalam pertemuan kombel tersebut. Jadi dalam kombel itu kita bisa sharing apa saja yang dapat memperluas pemahaman kita tentang definisi kita mengajar sehari-hari. Kalau kita kurang bisa kita tambah, kalau kita metode dan bahan yang kurang sesuai bagi kita, bagi rekan kita bisa sharing dengan teman-teman kita dalam kombel tersebut. Saya itu Bu, kurang lebihnya Oke, luar biasa Bu Lulis. Boleh kasih aplaus untuk Bu Lulis. Oke. Singkat dari Bu Lulis yang bisa saya tangkap di sini adalah wadah untuk berbagi sharing pengalaman tentang apapun itu pada saat refleksi kita mengajar dan
itu kita saling berkolaborasi bagaimana memecahkan permasalahan. Seperti itu ya Bu Lulis ya. Oke, terima kasih Bu Lulis. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah di sini Bapak Ibu. Tadi poinnya sebenarnya sudah dapat dari Bu Lulis. Nah di sini definisi komunitas belajar ini yang sudah terdapat pada panduan optimalisasi komunitas belajar. Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya guru saja, tapi PTK pun juga ikut di dalamnya. Meningkatkan kualitas pembelajaran berarti tentang pembelajaran yang ada di sekolah. Nanti dampaknya kita lihat pada hasil belajar murid. Misal saya, misalkan ya Pak Bu Vicky, guru agama Islam, saya setiap kali mengajar, mesti kok ada yang tidur, ada yang males-malesan, ngobrol dengan temannya. Setelah itu ada beberapa hal mungkin ya dari saya refleksi, dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Apa saya yang memang kurang atraktif atau kurang interaktif dengan anak-anak, atau mungkin materi saya yang saya sampaikan ini membosankan. Jadi ada beberapa hal. Nah dari situlah nanti kita timbul permasalahan tersebut dan nanti kita pecahkan di dalam komunitas belajar. Seperti itu ya. Dari sini sudah bisa memahami sedikit ya komunitas belajar. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ya kata kuncinya belajar bersama sampai dampaknya hasil belajar. Nah sekarang 3 ide besarnya dalam komunitas belajar Bapak Ibu. Yang pertama tentu tadi sudah berfokus pada pembelajaran, kolaborasi, budaya kolaborasi itu sangat penting. Jangan hanya wacana saja, ayo kita kolaborasi. Tapi nyatanya pelaksanaan kolaborasi itu tidak dilakukan sama sekali. Omongannya kolaborasi, tapi dia mengerjakan sendiri, tapi dia individualistik, misalkan seperti itu berarti bukan kolaborasi, kan saling melengkapi. Saya tidak bisa yang bagian ini, ayo yang bisa saling melengkapi, nanti saya bagian ini. Nah seperti itu jangan hanya wacana saja. Yang ketiga tentunya orientasinya pada pembelajaran murid. Sudah ya, ini adalah 3 ide besar pembentukan komunitas belajar. Oke. Komunitas belajar itu ada 3 sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua komunitas belajar antar sekolah. Kalau antar sekolah itu berarti satu gugus, satu kecamatan seperti itu. Yang ketiga adalah komunitas belajar intrasekolah. Ya, itu biasanya di KKP Kabupaten, MGMP, IGURA seperti itu. Jadi organisasi besar. Apakah kita sudah membentuk komunitas belajar dalam sekolah? Sudah. Oke. Nah, sekarang tujuannya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tujuannya kenapa toh kita kok harus membuat komunitas belajar dalam sekolah? Kan sudah ada KKG, kan sudah ada IGORA, kan sudah ada KKG-PAI. Lah nyapa kok ning sekolahane dhewe kok ya kudu duwe? Apa kira-kira Bapak Ibu? Monggo silakan berpendapat. Untuk meningkatkan kompetensi pendidik serta peserta didik di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah dalam arti itu di dalam pembelajaran kita atau di kelas kita. Nah sekarang gimana loh Bu Sherly caranya yang benar untuk merealisasikan belajar kita di Kombel itu yang benar itu seperti apa tahapannya? Tahapan yang pertama bukan perencanaan, salah. Kalau di Kombel itu awalnya adalah ada masalah. Kalau tidak ada masalah ngapain dibicarakan kan gitu ya? Jangan misalkan sama suami atau istri, ya nggak ada apa-apa. Maksud jangan apa yang membahas sesuatu, ya maksudnya bukan omong kosong loh ya. Pasti kan ada permasalahan dulu baru dibahas. Anaknya mau sekolah di SMP mana misalkan kan ada permasalahan ya dibahas bersama. Sama di Kombel pun juga seperti itu. Kita refleksi awal. Refleksinya ini dari apa?
yang muncul, gejolak yang muncul dari dalam diri jenengan sebagai guru. Tadi sudah saya contohkan, anak-anak kok bosan ya, ada tiba-tiba tidur, saya menjelaskan terus tidur. Berarti ini yang salah ini gurunya, sing gak iso ngajar, apa muridnya sing terakhir males, tanda tanya besar ini. Setelah itu ada permasalahan itu baru kita berkumpul di dalam tim, kita sudah punya mobil, kita rencanakan, yuk besok hari Jumat setelah Jumatan yang laki-laki kita berkumpul 1 atau 2 jam mungkin, itu kita membicarakan ini, saya punya permasalahan seperti ini, barangkali teman-teman nanti punya solusi atas permasalahan kita, atau yang punya praktik baik bagaimana cara mengatasi anak-anak itu supaya antusias, monggo silahkan menjadi narasumber gitu ya. Ya, itu direncanakan kapan semua harus bisa, harus kompak. Tiba-tiba yang hadir anggotanya 8, yang hadir cuma 2, berarti kolaborasinya tidak ada ya. Setelah perencanaan, implementasi itu adalah sudah ada yang, artinya misalkan Bu Vicky tadi ya, Bu Vicky permasalahan seperti ini, ternyata Bu Galo punya, boleh saya berbagi praktek baik bagaimana cara mengatasi siswa itu kalau belum antusias di pembelajaran kita. Saya punya praktek baik Bu Vicky, dan alhamdulillah berhasil saya laksanakan. Misalkan seperti itu, Bu Galo memberikan praktek baiknya, dicontohkan sama Bu Galo. Oh iya, kira-kira seperti ini ya. Iya mantap Bu Galo. Besok sepertinya saya akan mengadopsi. Boleh ya Bu Galo? Boleh ya Bu Galo? Boleh. Gitu. Misalkan ya, pakai media ini Bu Vicky. Anak-anak mungkin nantinya bisa interaktif sekali kalau saya pakai ini. Mungkin bisa diaplikasikan di PAI mungkin seperti itu. Nah dari situ diimplementasikan oleh Bu Vicky, ternyata didampingi oleh Bu Galo. Jadi Bu Vicky mengimplementasikan caranya, Bu Galo gimana Bu Vicky? Ada kesulitan, boleh nanti dibantu misalkan seperti itu. Ya saling kolaborasi kita. Jadi berbagi. Dari sini kita evaluasi, sudah dilaksanakan oleh Bu Vicky, ternyata hari tiba-tiba senang, antusias. Berarti berhasil. Keberhasilan tidak harus 100%, Bapak Ibu ya. Keberhasilan itu rentangannya bukan sempurna 100%. Jangan dari misalkan anak-anak tidak antusias nilainya 50%, bisa ke 70 atau 80% Anda dikatakan sudah berhasil ya. Jadi rentangannya tidak 100%. Seperti itu pun juga boleh, 80 itu sudah bagus. Setelah itu baru jangan evaluasi gurunya. Oh, saya kemarin mengajar itu seperti ini. Sepertinya besok di materi berikutnya saya akan medianya ini akan lebih bervariasi. Mungkin anak-anak saya beri juga seperti permainan. Jadi anak-anak antusias. Nah, sudah ya evaluasi diri. Sambil konsultasi juga sama guru yang sudah melakukan praktek baik. Dalam hal ini adalah Bu Galo sharing. Sudah selesai, setelah itu kan berhasil Bu Vicky ya. Diceritakanlah besok di pertemuan kombel lagi, diceritakanlah oleh Bu Vicky. Cuma saya seperti ini, tapi saya ada modifikasi dari medianya Bu Galo. Saya modifikasi dengan cara ini seperti itu. Oke, dari sini nanti kalau ada permasalahan lagi dibahas bersama. Jadi siklusnya seperti itu, refleksi awal, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini agak burung ya. Tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah ada 1, membentuk tim kecil. Terus telah data hasil belajar murid tadi nilainya rendah, anak-anak tidak antusias, males-malesan, disuruh ke depan untuk berbicara mereka tidak bisa misalkan. Dan yang ketiga ini adalah melakukan sosialisasi dan penguatan kepada seluruh warga sekolah. Ayo kita buat mobil seperti itu. Yang keempat, memasukkan jam efektif guru di sekolah. Jadi kombelnya dilaksanakan kapan, jam berapa, durasi berapa, besok yang narasumber siapa, bergantian. Jangan kepala sekolah kalau sudah di narasumber gitu ya. Terus yang terakhir,
Yang terakhir adalah merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktek baik. Tadi sudah. Sehingga menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Sekolah tidak hanya untuk ramah anak, sekolah juga untuk ramah guru, ya. Orang udur-uduran sampeyan sing dadi narasi besok, "Mau aku durung siap." Sampeyan yo, "Mau aku durung siap." Nunjuki koncone tapi orang gelem tampil dhewe. Enten sing ngoten niku? Oh, enten. Oke. Sekarang kita yang seperti ini. Ada beberapa pertanyaan. Jadi komunitas belajar itu kenapa sih kok penting? Kenapa harus ada? Yang pertama jawabannya karena sudah ada di surat edaran. Iya, tadi ada ya. Karena sudah ada di surat edaran berarti ya harus dilaksanakan. Ojo mek foto tok. Di pengelolaan kinerja yang di-upload sertifikat tok. Mek foto, sertifikatnya copy paste misal. Tapi kita tidak ya. Oh tidak, oke. Mengapa komunitas itu sangat penting? Ini karena komunitas belajar ini wadahnya merealisasikan kolaborasi antar peserta, antar pendidik. Jadi kolaborasi tadi. Nah di situ belajar bersama. Jadi tidak terisolasi. Misalkan Pak Nabi sampun sepuh, misalkan Pak Nabi nggak usah dijak yo nih komunitas belajar. Misal ini tidak usah dijak. Pak Nabi sampai pensiun. Pak Nabi ajenge pensiun, baru usah dijak. Umpamanya tidak seperti itu. Jadi kita di sini duduk bersama, belajar bersama. Belum tentu Pak Nabi yang sudah sepuh, pengalamannya sudah banyak ini, bisa saja nanti beliau, saya dulu di sebelum di SD Karangsari ini pernah mengajari anak-anak seperti ini. Nah, ilmu dari beliau ya, apalagi beliau sudah menjadi guru sampai berapa tahun Pak Nabi? Ada 20 tahun? Lebih nih. Lebih nih. Oh ya, apalagi sudah lebih dari 20 tahun, pasti pengalamannya lebih banyak dari kita. Kita juga jadi belajar itu di mana saja dan kapan saja dan dengan siapa saja ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada isolasi apalagi di komunitas belajar SD Karangsari tidak ada. Artinya di sini sepakat tentang pendidikan, semua peserta didik itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kolektif itu berarti tanggung jawab bersama ya. Tidak ada tanggung jawabnya kepala sekolah saja ya. Jadi tanggung jawabnya semua guru. Jadi maju dan tidaknya, berkembang dan tidaknya suatu satuan pendidikan itu tergantung dari semua warga sekolah, khususnya ini adalah Bapak Ibu Dewan Guru. Makanya kenapa saya selalu seperti ini, jangan mengesampingkan haknya siswa. Jadi kalau kita memang bisa untuk di dalam kelas, bisa untuk ngajar mereka, kenapa tidak gitu, karena tupoksi kita adalah seperti itu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu terbengkalai. Oke, lanjut. Nah sekarang tadi kan sangat penting ya. Sekarang bagaimana sih membangun komunitas belajar itu supaya komunitas ini benar-benar bisa dimanfaatkan, tidak hanya sebagai label. Punya komunitas belajar, punya apa jenenge Kombel Patsari. Wes ngono dengan moto berbagi dan inspirasi, tiba belas waktu digunakan. Tidak seperti itu ya. Jadi memulai komunitas belajar itu dibutuhkan komitmen. Apa tuh komitmen Bapak Ibu? Komitmen ini apa? Kesepakatan, janji. Janji nomor berapa? Janji ya. Komitmen itu kan janji ya. Seperti kalau apa namanya? Burulis komitmen pernikahan. Saya tadi apa yang ngomong seperti laki-laki kalau melaksanakan ijab kabul ya komitmen pernikahan ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Tapi orang tuakan koyok janji pernikahan, orang lain selingkuh, orang kan harus orang lain ya. Komitmen pernikahan kalau ini bisa negonya di mana? Kita komitmen memang benar-benar punya model, tapi waktunya yang bisa dinego ya kan? Misalkan kita punya program di Kombel Judika, Jumat diskusi kolaborasi setiap hari Jumat. Misalkan hari Jumat
pengajian di rumah jam 2 ya. Gimana kalau hari Sabtu, boleh ya? Iya, fleksibel. Jadi komitmen di sini bukan paten harus seperti itu, tidak. Kita fleksibel saja. Yang penting dilaksanakan dengan baik. Komitmen dari semua anggota komunitas belajar dalam sekolah. Ini yang sangat diperlukan. Lanjut. Nah, sekarang ada 5 hal dalam komunitas belajar itu, dalam komunitas belajar dalam sekolah yang wajib ada. Tim bekerja secara kolaboratif, menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Kalau pakai kurikulum merdeka, ya berarti pembahasannya seputar pembelajaran kurikulum merdeka. Jangan tiba-tiba sekarang kurikulum merdeka, jangan pembahasannya materinya kurikulum KTSP, ya orang nyambung. Di anak-anak pun juga gak nyambung, gitu ya. Yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. Wis dinilai ya wis, tidak ada refleksi dari guru, tidak ada perbaikan. Wis malah dinilai ya wis. Untuk piro 30, arek piro arek 10, muridnya piro 15, berarti sing berhasil mek 5 misalkan. Kan pasti ada perbaikan ya. Kalau dulu kan ada ya juga ya perbaikan, pengayaan, masih ingat nggih? Oke. Tadi saya membahasnya kan guru-guru, oke. Kepala sekolah ini mempunyai peran yang sangat penting dan juga sebagai center di dalam peningkatan atau optimalisasi komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Tugasnya atau perannya apa? Yang pertama, kepala sekolah itu diharapkan memahami bagaimana dia itu membangun komunitas belajar dalam sekolah. Gimana dia punya inovasi, kreasi untuk membangun, meningkatkan kombel itu tidak pasif kombelnya tapi aktif. Jadi seperti itu. Maka dari itu kepala sekolah itu di dalam susunan struktur organisasi dalam kombel dia bertindak sebagai apa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Di sertifikat jenengan kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab. Jadi jalan dan tidaknya kombel dia yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah saya. Jadi harapannya seperti ini. Yang kedua, kepala sekolah tentunya memberikan dukungan, menjadi teladan dalam belajar dan berperilaku serta ikut terlibat belajar dalam komunitas walaupun tidak pada setiap pertemuan. Sebelum proses belajar dalam komunitas dilakukan, tentunya persiapan juga dilakukan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu menjadi teladan di komunitas belajar. Misalkan, baik besok kegiatan kombel pertama Bapak Ibu, itu kan seperti itu ya. Saya yang jadi narasumber, saya akan berbagi praktek baik dan jenengan. Itu sudah memberikan contoh dulu. Jadi jenengan punya gambaran, oh besok itu kalau jadi narasumber itu seperti ini, misalkan seperti itu. Setelah itu dia tidak wajib ikut dalam setiap kegiatan, tapi dia tahu, guru-guru saya hari ini ada. Misalkan kepala sekolah saat itu berhalangan hadir karena ada rapat, misalkan seperti itu ya. Kombel tetap dilakukan, beliau tahu meskipun tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kepala sekolah pun juga ikut belajar. Bukan berarti kepala sekolah itu lebih dari jenengan semua, paling pintar dari jenengan semua, tidak. Karena semuanya itu butuh proses belajar. Seperti itu, nggih. Ini adalah peran dari kepala sekolah. Ini sedikit. Karena kita dalam komunitas belajar itu peningkatan kualitas pembelajaran, ini berhubungan langsung dengan raport pendidikan. Raport pendidikan berarti sekarang tahun 2024 ya. Ini adalah raport pendidikan kita. Jadi kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Salah satunya adalah data ini diambil dari rapor pendidikan. Jadi apa yang kurang atau yang merah, kuning di rapor pendidikan itu yang nantinya bisa kita bahas juga materinya di dalam komunitas belajar. Oke, ini Bapak Ibu kurang besar. Di sini saya tadi melihat Bapak Ibu di rapor pendidikan kita itu ada 6 aspek yang dinilai ya, yang kesemuanya kita alhamdulillah mendapatkan hijau semua, artinya ada peningkatan semua. Tapi ada satu meskipun hijau di sini, ini ada penurunan Bapak Ibu. Kalau jenengan lihat di sini ada merah sedikit,
ada sekitar 4, sekian persen penurunan di dalam kualitas pembelajaran. Ya, kalau yang kemarin itu di lingkungan belajarnya, kalau sekarang di 2024 ternyata kemarin meskipun sudah hijau semua, tapi penurunannya pada kualitas pembelajaran. Nah, berarti inilah yang kita perbaiki. Oke, nanti saya share rapat pendidikan kita, tadi sudah saya unduh, nanti saya share dengan bisa mempelajari rapat pendidikan kita kok bisa kualitas pembelajarannya itu bisa menurun 4, sekian persen itu karena apa? Ya itu nanti yang bisa kita tingkatkan di dalam komunitas belajar. Oke Bapak Ibu, ini sedikit sejarah tentang komunitas belajar dalam sekolah kita ya. Komunitas belajar SD Negeri 4 Karangsari, Kombel Patsari ini dibentuk tahun 2022. Ini pada saat saya awal di sini, tapi pada saat itu mungkin belum secara resmi ya. Tapi kita pada saat bertemu bersama gitu, tapi belum resmi lah ini komunitas belajar itu belum resmi. Nah dari sini melalui rapat Dewan Guru ini kita membentuk komunitas belajar kita dengan nama Patsari ini yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pengajaran melalui kolaborasi dan pembelajaran antar pendidik dengan moto berbagi dan menginspirasi tentunya. Harapannya melalui program-program itu nanti Kombel ini dapat berjalan dengan rutin dan nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini sudah ada strukturnya, jangan juga sepertinya sudah mengetahui ya. Nanti kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam hal ini adalah saya sendiri dengan ketuanya Pak Ami dan wakilnya Bu Luris. Ini semuanya berperan ya. Terus Bu Binti sekretaris dan yang lainnya ini sebagai anggota. Apakah nanti yang strukturnya penggeraknya namanya penggerak komunitas itu ini Bapak Ibu, penanggung jawab, ketua, wakil, sekretaris ini penggeraknya. Apakah ini nanti setiap tahun bisa berubah? Jawabannya bisa. Oke, jadi jangan khawatir, jangan nanti juga dapat tugas orang yang anggota, dok, sana sumber iku, dok, bukan seperti itu harapannya ya. Ini sudah ya, berarti sudah tahu ya, tugasnya masing-masing, jabatannya sudah ya. Ada di website Superman Jatim, ini sudah ada. Jadi Kombel kita resmi Bapak Ibu ya, tidak abal-abal. Terus yang kedua, ini sudah terdaftar di Merdeka Mengajar ini tandanya. Penggeraknya yaitu tadi yang ada disusun organisasi seperti itu. Ini yang ada di komunitas saya. Jadi Kombel Patsari ini sudah ada. Jadi nanti bisa teman-teman yang ingin masuk di Kombel Patsari ini bisa langsung masuk di platform Merdeka Mengajar. Misalkan kita nanti ada kegiatan daring, ya berarti lewat ini seperti itu. Kalau kita kan biasanya melakukan kegiatan kan luring ya, jadi tatap muka langsung seperti ini ya. Jangan lebih suka kegiatan luring apa daring? Ya luring ya. Jadi lebih enak tatap muka ya. Oke. Nah sekarang ini, jangan tadi kan saya sudah bercerita panjang lebar. Tentunya jangan bosan duduk saja dia mendengarkan. Sekarang jangan yang beraktivitas, oke? Silahkan berdiskusi dan saling berefleksi, Bapak Ibu. Oke, tadi kan sudah ya tentang komunitas belajar dalam sekolah, surat edarannya sudah ada, Kemdikbud juga sudah dijelaskan. Nah sekarang, menurut Anda, Bapak Ibu, komunitas belajar yang ada di sekolah jenengan dari Kombel Patsari ini, menurut jenengan dalam kurun waktu sekian itu sudah berjalan dengan harapan jenengan apa belum? Ini ada kotak 2 Bapak Ibu. Ya. Kalau jenengan memilih kotak yang merah, ini artinya Kombel itu belum baik. Jadi ceritakan apa yang harus kita lakukan. Belum baiknya seperti apa? Terus yang akan jenengan lakukan bagaimana? Tentunya suatu kegiatan atau organisasi itu tidak semuanya baik Bapak Ibu. Pasti ada kelemahan dan kelebihan, pasti seperti itu. Jadi silakan kalau jangan mau jawab ini. Tentunya semuanya tidak akan menjawab ini semua. Pasti ada hal baiknya, ya. Jadi kalau yang
kotak hijau jika sudah baik, menurut jenengan sudah baik. Baiknya dalam hal yang apa tapi gitu ya. Ini nanti diceritakan sedikit lah, spill sedikit. Jadi kita bisa berefleksi. Nantinya pada saat di semester depan atau waktu-waktu berikutnya, refleksi ini bisa menjadi solusi kita untuk semakin baik untuk peningkatan kualitas belajar. Ya, seperti ini ya. Terus nanti yang kedua Bapak Ibu, dari jenengan tadi, apa rencana Bapak Ibu ke depan untuk mengoptimalisasi kualitas belajar Patsari? Optimalisasi itu berarti seperti apa sih rencana jenengan ke depan supaya Kombel ini semakin baik dan semakin baik? Itu seperti itu. Berarti ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan satu dulu aja ya. Yang ini dulu ya. Ya, ini dulu oke. Saya bagikan sticky note Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi di sini ya. Ayo, di sini ya. Di sini ya. Oke. Saya akan membagikan sticky note. Oke. Bu, saya nanti mau menuliskan dua, misalkan seperti itu. Di pojok kanan atas boleh ditulis namanya kecil, ya. Nanti silakan dengan ini tuliskan pendapat dengan mau 2, 3 boleh. Inisial. Boleh, inisial boleh. Misal. Milih Pak, milih salah satu Pak. Misalnya jangan kombelnya, komunitas belajar sudah baik, ya jangan ceritakan yang baik. Terus kalau mungkin masih belum baik, jangan ceritakan yang belum baik apa. Pilih ya. Jangan mau menuliskan di kotak merah atau kotak hijau. Di sticky note ini dengan paparkan supaya Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini juga bisa tahu apa refleksinya jenengan. Monggo silakan dimulai dari siapa dulu. Saya tidak akan menunjuk, jadi kesadaran sendiri kita belajar di situ. Monggo angkat tangan. Jangan seperti siswanya disuruh angkat tangan dia suruh bahasa. Monggo Bu Binti silakan. Boleh di sana jangan membaca punya temannya ya, boleh dibaca punya. Untuk poin 1 tadi, bagaimana pendapat kita tentang komunitas belajar, apakah sudah berjalan baik atau belum? Kalau menurut saya sudah baik, karena dengan adanya Kombel dalam sekolah, saya sebagai pendidik dapat menerapkan ilmu baru yang saya terapkan pada peserta didik saya langsung untuk pembelajaran saya lebih baik dan efektif. Dan dari Kombel ini kita dapat terus mengupgrade ilmu dari beberapa ilmu yang sudah kita dapat pada Kombel, karena pada Kombel narasumber kan bergantian, jadi upgrade ilmu baru dari Bu Vicky, Bu Luris, Pak Ami dan yang lain. Menurut saya sudah baik. Dari jawaban jenengan di pertanyaan refleksi ini nanti akan saya simpulkan supaya nanti kita akan bersama-sama memperbaiki komunitas belajar kita. Jadi monggo silakan yang belum maju, yang belum bersuara, monggo silakan. Saya tidak menunjuk. Nanti kalau tidak ada yang ke depan baru saya menunjuk, gitu ya. Monggo silakan. Kan sudah jawab kan tadi ya? Oke, monggo silakan. Bu Vicky, monggo, Bu Vicky. Di sini boleh nanti Pak Nanti atau Pak Wendra boleh. Rencana ke depan untuk mengoptimalisasi komunitas belajar Patsari ini, tadi saya sudah tulis, yaitu kita mengikuti webinar dan pelatihan-pelatihan untuk nanti ilmunya kita tularkan kepada teman-teman kita pada waktu saat kita Kombel di dalam sekolah. Dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa itu yang sangat
Ibu. Jadi kita ikut webinar, diklat, bintek ataupun daring atau ditugaskan. Yang biasanya kan yang ditugaskan bintek berapa hari gitu ya. Pulang jangan ilmunya dibuat sendiri, tapi pulang ditularkan kepada teman-temannya dulu. Nanti kalau sudah temannya sudah baru ke kecamatan, biasanya seperti itu ya. Jadi jangan dipek dewe, pinter-pinter dewe, tidak, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yang disebarluaskan. Nanti ilmunya akan bertambah. Ini luar biasa, 1 poin sudah dapat dari Bu Vicky. Monggo yang lain yang belum, Pak Wildan. Monggo Pak Wildan, rencananya nggak apa-apa, ayo silakan masukkan untuk ini. Rencana ke depan untuk mengoptimalisasi komunitas belajar yang saya tulis barusan dengan lebih aktif dan lebih ke membuat suasana lebih menyenangkan lagi. Kebanyakan biasanya kan kalau mengikuti seperti kegiatan kompel, kebanyakan ada rasa malas. Nah, itu lagi cuma terpaksa hanya butuh gitu. Butuh sertifikat. Nah, ya. Terus untuk bisa nyaman dan ada rasa senang, jadi tidak hanya beban saja biar nanti dapat sertifikat. Menurut Pak Firdan gimana caranya? Menurut Ya, paling kayak apa ya? Seperti kayak lebih ke gimana caranya agar orang tertarik lagi mengikuti apa yang disebutkan Bu Vicky webinar guys. Oke. Terima kasih. Oke. Luar biasa juga ini idenya. Tadi saya tanya Pak Wildan, dibuat atau dikemas dengan menyenangkan, ya menyenangkan, asik. Jadi orang jangan ikut tombel itu tidak dengan terpaksa atau males-malesan, bosan gitu ya. Mungkin juga bisa suasananya dengan menyenangkan, mungkin dikasih es breaking meskipun durasinya kita sedikit gitu, kita kasih es breaking mungkin seperti itu. Dan satu lagi kayaknya untuk solusi itu materinya jangan yang membosankan tapi yang kita itu aktif gitu ya. Jangan duduk dia mendengarkan saja gitu ya. Jadi yang atraktif lah gitu. Kita buat apa gitu kan, jadi kan otak itu kan terpacu ya seperti itu. Mungkin seperti itu. Monggo silakan yang lain yang belum. Jadi saya biar tahu. Bugalo ya? Iya, monggo Bugalo. Silakan Bugalo. Tak apa, ini sudah ada 2 inspirasi. Untuk ini apa saja rencana Bapak Ibu ke depan untuk mengoptimalisasi komunitas belajar 4 hari? Untuk yang saya tulis tadi, yang pertama untuk narasumber kan setiap kombel Bu Sherly yang mungkin bisa untuk teman-teman yang lainnya. Terus yang kedua lebih berkolaborasi lagi. Kan biasanya untuk Bapak Ibu ada yang mengikuti diklat atau webinar yang lain. Jadinya kalau ada Bapak Ibu yang sudah mengikuti itu, mungkin ada rekan kerjanya yang belum mengerti bisa menularkan ke Bapak Ibu guru yang lain, karena kan kita satu tim ya Bu, rekan kerja itu satu tim, jadi kita harus kompak. Apabila satu sudah bisa Bapak Ibu guru yang lain itu menularkan ke teman-temannya yang lain, seperti itu Bu. Terima kasih ya. Ternyata satu pemikiran ya, ini luar biasa. Kalau satu pemikiran tadi ya, jadi narasumber nanti dijadwal. Terus kalau sudah dapat ilmu dibagikan. Oke, luar biasa Bu Galo. Saya coba ingin membaca yang belum terbaca di sini. Dari siapa? Kalau yang sudah sama tidak saya baca ya. Oke, nanti sudah sama. Oke. Oh ini dari siapa ya? Ini notesnya ada B, Bu Binti ya. Oke, di sini Bu Binti diadakan setiap 2 atau 3 bulan sekali atau rutin. Terjadwal maksudnya. Oh terjadwal ya. Dengan narasumber atau materi yang terus mengupgrade rekan sejawat bisa diterapkan pada proses. Oke. Ini. Ditularkan. Maksudnya ketika kita ikut kombel, Ya. nanti besoknya itu misalkan kados contoh jenengan tadi di Bugalo sama
Mbak Vicky, misalkan contohnya kita membuat permainan sebelum pembelajaran atau password biasanya Bu Vicky kalau masuk kelas itu bisa diterapkan agar pembelajaran anak-anak lebih menyenangkan, lebih kreatif dan lebih semangat mengikuti pembelajaran setiap hari. Oke, baik. Jadi pertama, untuk rencananya ke depan, masukan dari Bu Binti terjadwal secara rutin. Terus yang kedua, barangkali ada praktek baik pada saat untuk memulai pembelajaran, ice breaking-nya, password-nya itu bisa juga nanti ada yang jadi narasumber, jadi kita mengadopsi itu. Barangkali nanti di kelas bisa dilaksanakan semuanya, gitu ya? Oke. Bisa di video juga, kemudian biar kan semua sudah punya sosial media, Ya. bisa di-up nanti misalkan tidak bingung mau menyampaikan kan bisa caranya seperti Bisa mengulang kembali. Oke. Untuk mengingat kembali. Ya, berarti yang jadi narasumber itu siap-siap jadi role modelnya. Jadi di video nanti kalau kan biasanya lupa ya, namanya kita sudah usianya tidak muda lagi, biasanya kan sudah pikirnya banyak, artinya lupa, itu bisa dilihat kembali. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya terima kasih. Jadi ini untuk rencana ini next insya Allah akan kita lakukan dengan sangat baik. Jadi perbaikan komunitas belajar dalam sekolah kita nantinya semoga ke depan akan jauh lebih baik dan meningkat kembali. Oke, Bapak Ibu. Oke, sepertinya ini slide saya tadi yang terakhir. Sebelum itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan saya berikan lembar umpan balik. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dalam pelaksanaan observasi praktek kinerja kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir di kegiatan kita hari ini dapat memberikan manfaat nantinya untuk optimalisasi komunitas belajar yang ada di dalam sekolah kita. Jadi rencana-rencana yang sudah kita paparkan bersama nanti akan kita susun. Jadi kita rencanakan bersama ketua komunitas belajar. Nanti silakan masukan-masukan dari semua anggota tadi ini nantinya menjadi rencana ke depan untuk memperbaiki komunitas belajar di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi.